Saudara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan data penambahan kasus harian COVID-19. Hingga Sabtu kemarin, Jakarta memecahkan rekor penambahan kasus harian COVID-19 dengan 1.579 kasus baru. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan sebanyak 10.290 orang diuji usap hari Sabtu kemarin untuk mendiagnosis kasus baru. Hasilnya 1.198 positif dan 9.093 negatif. Rekor penambahan kasus ini memecahkan rekor sebelumnya pada 16 September 2020. Saat itu terdapat penambahan kasus harian dengan 1.505 kasus baru. Untuk mengulas soal keseriusan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan PSBB dan langkah kunci apa yang harus dilakukan untuk menekan jumlah kasus positif COVID-19, sore ini kita berbincang dengan epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono. Selamat sore, Pak Miko. Selamat sore, Mbak Kris. Pak Miko, dengan penambahan kemarin saya sudah bacakan angkanya kepada pemirsa. Sebaiknya PSBB di DKI Jakarta lanjut atau tidak, Pak? Diperpanjang atau tidak? Ya, jadi seharusnya harus mempertimbangkan pertama adalah tambahan kasus seharinya, kemudian kedua positivity rate-nya, kemudian ketiga adalah persediaan dari fasilitas kesehatan. Kalau kesediaan fasilitas kesehatan masih aman, masih 60%. Kemudian, nah ini tambahan kasusnya adalah 1.500 dengan positivity rate yang 10% masih. Jadi lebih di atas 20%. Jadi menurut saya harus PSBB-nya dilanjutkan begitu. Jadi kemungkinan dengan pertimbangan jumlah kasus dan positivity rate, Pak. Oke, harus dilanjutkan begitu ya, karena melihat tadi salah satu faktor yang Anda sebutkan adalah positivity rate-nya masih tinggi. PSBB yang seperti apa konkretnya di lapangan, Pak Miko, yang harus diterapkan di Jakarta? Kita tahu beberapa waktu ini di Jakarta terjadi juga beberapa kerumunan yang ternyata ada banyak sekali juga yang positif di sana, atau dari kasus itu, atau dari kerumunan itu. Jadi PSBB transisi itu sebenarnya mau dilonggarkan. Sebenarnya PSBB-nya mau dihilangkan, tapi makanya istilahnya dipakai PSBB transisi. Kalau saya tidak setuju dengan istilah itu, karena kemungkinan kalau orang melanggar PSBB-nya menjadi bingung gitu, Pak. Ya, dibuka pernikahan, dibuka macam-macam, kemudian dibuka bioskop macam-macam, tapi kemudian orang dilakukan PSBB. Jadi masyarakat jadi bingung begitu. Jadi kalau terjadi kesalahan seperti minggu lalu begitu, terjadi maulid yang banyak, kemudian pernikahannya banyak, lebih dari 25% seharusnya. Kemudian bioskop mau dinaikkan menjadi 50%. Nah, itu menjadi membingungkan. Sebenarnya kondisi Jakarta sebenarnya aman atau tidak begitu. Kalau menurut saya masih belum aman. Masih belum aman. Oleh karena itu butuh ketegasan, Pak Miko, menurut Anda untuk bisa menindak kerumunan-kerumunan yang terjadi seperti apa? Jadi kalau menurut saya karena istilahnya transisi begitu, itu akan membingungkan masyarakat begitu. Jadi kalau kemudian bioskop ditingkatkan dari 25% menjadi 50%, akan membingungkan masyarakat. Kemudian pernikahan boleh dari 25% dari kapasitas gedung yang kalau itu berdiri, kalau luas itu akan banyak sekali. Nah, itu akan menimbulkan persepsi yang salah dari masyarakat. Jadi kalau gitu pernikahan boleh kan gitu. Jadi makanya kalau di rumah yang kapasitasnya jadi banyak begitu karena dipakai jalan, jadi kita menghitungnya 25% jadi susah gitu kira-kira. Oke. Jadi agak ambigu begitu ya istilahnya kalau menurut Anda, seharusnya lebih tegas lagi. Nah, kalau dari mekanisme tracing di Jakarta, di DKI Jakarta, Anda melihatnya seperti apa, Pak Miko? Jadi tracing ini oleh pemerintah harus mengikuti ke pedoman Kemenkes yang edisi 5. Menurut saya pedoman Kemenkes ini juga agak keliru begitu.
yang hanya diperiksa swabnya adalah yang ada gejalanya. Iya. Padahal OTG harus tetap diperiksa, kemudian orang yang kontak erat siapapun dia harus diperiksa swabnya. Karena untuk menentukan pola penularannya. Kalau cuma yang bergejala berarti tidak semua orang yang kontak diperiksa. Oleh karena itu pola penularannya menjadi tidak sempurna begitu, Mbak. Jadi saya harapkan Kemenkes ya harus mengakomodasi atau menganulir edisi yang terbarunya begitu. Oke, Pak Miko, jadi secara sederhana dalam bahasa awam harusnya tracing itu dilakukan secara acak ya Pak. Jangan kemudian dari orang yang di rapid test kemudian reaktif dilanjutkan swab baru ditentukan dia positif atau enggak. Atau dia sudah mengalami gejala dulu baru dia di swab. Menurut Anda harus secara acak begitu ya? Bukan secara acak. Semua yang kontak erat harus bisa swabnya. Bukan yang hanya bergejala. Sekarang ini dengan prediksi yang terbaru hanya bergejala. Kira-kira begitu. Oke, jadi terjadi kasus, kemudian dilakukan tracing siapa saja yang berkontak erat dan itu yang dilakukan uji swab begitu atau tes usap ya? Bukan, tracingnya dilakukan semua, tapi yang diperiksa hanya yang bergejala. Padahal kontak erat harusnya diperiksa semua kontaknya, begitu. Itu yang saat ini dilakukan maksud Anda ya? Jadi hanya yang bergejala diperiksa, menurut Anda sebaiknya semuanya begitu ya? Kemudian soal di Jakarta juga kan kita tahu pusat-pusat hiburan, beberapa kegiatan termasuk perkantoran juga sudah dilonggarkan begitu dalam bahasa PSBB transisi. Menurut Anda sebaiknya seperti apa Pak Miko dengan melihat angka-angka hari-hari ini kasus positif di DKI Jakarta? Jadi menurut saya sejak PSBB transisi saya melihat seolah-olah Jakarta tidak ada COVID begitu. Sehingga aktivitasnya ya paling sedikit berkurang 80% lah begitu. Hampir semuanya kerja, cuman yang sekolah nggak ada begitu. Jadi seolah-olah sang pekerja hampir 100% begitu. Hanya orang berkurang hanya yang tidak sekolah begitu. Jadi saya takut benar dengan kondisi ini begitu. Oke, Pak Miko, kita bahas lagi soal kerumunan tadi Pak Miko. Jadi kalau kerumunan terjadi, Anda sebut tadi angkanya jadi sangat membingungkan kalau 25%, 50% dari lapangan yang terbuka gimana gitu. Nah kalau kemudian coba dibantu dengan di situ diberikan tempat cuci tangan, dibagikan masker atau diharapkan ada penerapan protokol kesehatan di situ. Kita harapkan ada diberi imbauan, ada jaga jarak. Itu cukup menurut Anda? Iya, kalau kerumunan apapun, biarpun dikasih masker, biarpun dikasih cuci tangan, begitu asal kemudian jaga jaraknya tidak bisa dikontrol, begitu kalau bisa jaga jarak aja, dan itu jaga jaraknya 2 meter, itu aman. Tapi kalau tidak menjaga jarak, ya maka probabilitasnya masih ada penularan COVID di kerumunan tersebut, begitu. Kalau menurut saya, ya kalau itu pernikahan di rumah, maka itu dia akan di jalan menjadi 25% jadi sulit sekali untuk diukur. 25% gimana mengukurnya? Harusnya jarak bangku-bangkunya itu yang diukur begitu. Karena tolak ukurnya adalah besarnya gedung yang digunakan seharusnya gitu ya, kapasitas gedungnya. Dan pakai bangku dengan jarak. Lantas seperti apa menurut Anda izin-izin kerumunan di DKI Jakarta untuk beberapa waktu ke depan itu seharusnya seperti apa sikap dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta katakanlah melalui Satpol PP? Makanya harus dibatasi begitu kerumunan paling tidak harusnya 100 orang maksimal begitu dengan kapasitas berapapun gedung yang tersedia begitu. Jadi itu akan aman begitu. Kemudian atau 50% dari kapasitas gedung dihitung dari bangku begitu. Kalau bangkunya dipasang itu cuma 100 ya harus dipasang 50 begitu. Jadi harusnya tegas gitu atau jelas indikatornya sehingga kita bisa melihat. Jadi kalau kerumunan dipasang 25% ya tetap susah gitu menghitungnya. Jadi harusnya dihitung dengan kapasitas bangku dan itu tidak boleh lebih dari 100 orang.
Tidak boleh lebih dari 100 orang. Baik, Anda merekomendasikan PSBB tetap lanjut di DKI Jakarta dengan segala penegasan, tindakan tegas yang diharapkan dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pak Miko, kita tunggu bagaimana nanti sikap dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena PSBB-nya baru berakhir hari ini. Terima kasih Tri Yunis Miko Wahyono, epidemiolog Universitas Indonesia sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saudara, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia kembali bertambah hari ini Minggu tanggal 22 November 2020. Ada total 4.360 kasus COVID-19 baru di Indonesia. Dengan penambahan kasus baru sejumlah 4.360, maka total kasus COVID di Indonesia secara akumulasi berjumlah 497.668. Jumlah kesembuhan juga bertambah sejumlah 4.233 sehingga total pasien yang sembuh dari COVID berjumlah 418.188. Sementara itu angka kematian juga masih bertambah 110 kasus hingga total pasien COVID-19 yang meninggal dunia berjumlah 15.884.